Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Mari sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, berbicara mengenai pribadi-pribadi yang tahan uji. Bapa, kami tahu bahwa ketika Tuhan mengizinkan persoalan terjadi di tengah-tengah kami, Tuhan sedang mengizinkan juga untuk kami boleh naik kepada level iman yang berikutnya. Karena itu Bapa di sorga, biarlah kiranya ketika persoalan yang sedang terjadi, yang sedang melanda, Tuhan jangan tinggalkan kami, tetapi tetaplah Engkau Allah yang sama, menguatkan kami, menjamah kami, menopang kami, sehingga kami benar-benar mampu berdiri tegak dari setiap masalah-masalah yang ada, sehingga Tuhan mendapati bahwa kami adalah pribadi yang tahan uji. Terima kasih Bapa, berfirmanlah sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang, pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami adalah hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku berharap bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik. Sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada kesempatan malam hari ini berbicara mengenai pribadi yang tahan uji. Bapak Ibu Saudaraku, ketika berbicara mengenai pribadi yang tahan uji, Paulus di dalam setiap tulisan-tulisannya yang dia kirimkan kepada jemaat-jemaat yang dia layani, sering menjadikan dirinya sebagai contoh bahwa dia adalah pribadi yang tahan uji. Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu Paulus ketika di penjara, bahkan ketika dia berulang-ulang masuk penjara,
Di dalam semua yang dia lakukan, dia menjadikan dirinya sebagai contoh, di mana dia tidak mempermalukan Tuhan, tetapi di dalam setiap persoalan yang ada, dia senantiasa mempermuliakan Tuhan di dalam setiap masalah yang dia hadapi. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Paulus berkata kepada jemaat yang di Korintus supaya mereka boleh berdiri tegak atas setiap persoalan-persoalan yang mereka alami, tujuannya cuma satu, supaya ketika masalah yang ada, ketika masalah yang muncul itu, jemaat tidak mendukakan Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan, tetapi ketika persoalan yang ada, disitulah masa di mana jemaat itu harus betul-betul mempermuliakan Tuhan dengan cara mereka menunjukkan bahwa iman mereka adalah iman yang benar, yang bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa ketika persoalan, ketika masalah datang, benar, itu tidak enak rasanya. Benar bahwa masalah itu seringkali membuat kita menjadi down. Masalah itu membuat kita menjadi, boleh dikatakan, bimbang, ragu, bahkan mungkin terpuruk, baik secara moral, psikologis, atau bahkan secara iman. Namun Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat persoalan itu datang, di saat masalah itu datang, ingatlah, ketika kita masih terus mengandalkan apa yang ada pada diri kita, ketika kita masih terus mengandalkan apa yang menjadi kekuatan kita, itu tidak akan menolong. Justru yang ada itu hanya sedang menunda waktu, untuk kita terus dan terus nanti semakin menurun secara iman. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara kekasih bahwa saat ini seluruh dunia dilanda dengan virus corona. Dengan adanya virus ini, kita tahu bahwa segala sesuatunya semakin menipis. Bukan hanya kantong saja yang tipis, tapi iman juga mulai menipis. Persaudaraan, persahabatan bahkan mulai menipis. Kenapa? Karena segala sesuatunya mulai terganggu. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita melihat waktu demi waktu dan masalah virus ini tidak juga selesai, tidak juga hilang, justru yang ada seperti bangsa kita masuk kepada zona yang kedua, masuk kepada penyebaran yang kedua, di mana jumlahnya meningkat lagi. Yang ada kekhawatiran semakin tinggi. Yang ada mungkin mulai ragu, benar nggak Tuhan itu benar-benar mau menolong? Kok semua doa-doa sudah disampaikan, semua permohonan sudah disampaikan, tapi kok virus corona ini sepertinya belum ada tanda-tanda untuk beranjak, untuk hilang, sehingga mulai ragu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang kelima dikatakan begini, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu. Bapak Ibu Saudaraku, justru ketika masalah ini ada, ini adalah masa di mana kita perlu menyelidiki diri kita, menyelidiki iman kita. Apakah kita masih berdiri tegak? Jika Paulus meminta kepada jemaat yang ada di Korintus untuk mereka berdiri tegak, maka saat ini firman Tuhan ini datang kepada kita, yang meminta juga kepada kita untuk kita menyelidiki iman kita, untuk kita diminta supaya benar-benar mampu berdiri tegak dalam persoalan yang ada. Mengapa Bapak Ibu Saudara kekasih? Karena dengan adanya masalah inilah kita perlu membuktikan iman kita. Kita perlu menunjukkan iman kita.
Sehingga ketika masalah datang, bukannya segala sesuatunya tipis, tidak. Justru ketika masalah ini ada, inilah saatnya kita mempertebal segala sesuatunya, mempertebal iman kita, mempertebal persekutuan kita, mempertebal keintiman kita dengan Tuhan. Ini saatnya supaya ketika nanti dia datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang, dia melihat, dia mendapati bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang tahan uji. Bapak Ibu Saudaraku, ketika ujian Tuhan izinkan, tujuannya cuma satu, yaitu untuk membawa kita naik kepada level iman yang lebih lagi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak soal apakah ini virus corona atau segala apapun, tidak soal. Yang menjadi soal adalah mari kita selidiki iman kita, apakah kita tetap tegak berdiri. Di ayat yang ke-8 dikatakan begini, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, tetapi yang kami perbuat ialah untuk kebenaran. Jadi Paulus sedang berkata begini, kalau ada masalah, kalau ada persoalan, yang harus kita lakukan adalah bukan meninggalkan kebenaran, bukan meninggalkan Tuhan, tetapi yang harus kita lakukan ialah berbuat kebenaran dengan cara datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, di ayat lain dikatakan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya yakin dan percaya, ketika masalah semakin besar, semakin rumit, dan kita terus datang kepada Tuhan, terus datang kepada Tuhan, mengetok pintu hatinya, saya yakin Dia Allah akan bukakan pintu hatinya untuk kita, menolong kita, memberikan jalan keluar, dan mengangkat persoalan yang ada. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingat sekali lagi, ini saatnya kita mempertebal iman kita. Yang lain yang di luar sana boleh semakin menipis, tapi ingat, iman kita harus semakin tebal. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Kau boleh memberkati kebenaran firman yang ada, bahkan berkati setiap jemaat-jemaat-Mu dalam setiap aktivitas mereka. Tuhan Kau memberikan hikmat, menyatakan anugerah-Mu, dan menyatakan kasih-Mu senantiasa atas mereka. Kau akan melindungi mereka, menjagai mereka, bahkan Kau akan senantiasa menuntun mereka dengan anugerah yang daripada Tuhan, sehingga mereka oleh hikmat Tuhan benar-benar mampu untuk melaksanakan aktivitas mereka dari hari ke hari dengan senantiasa menyatakan kebenaran dalam hidup mereka. Bapa, berkati bangsa kami, berkati kota Bandar Lampung di mana kami berada. Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati bahkan segenap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk meredakan, untuk menghambat perkembangan daripada virus corona ini. Tuhan, Kau yang menolong, memberkati. Bahkan setiap tenaga-tenaga medis yang ada, Tuhan Kau berkati, urapi mereka. Bahkan perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Setiap orang-orang, setiap anak-anak di bangsa kami ini, masyarakat yang terkena dampak virus corona, bahkan juga yang terkena sakit penyakit ini, Tuhan Kau memberkati, Tuhan Kau ada menjagai, memelihara mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap umat-umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu, bahkan segenap aktivitas mereka, usaha mereka, Tuhan Engkau yang memberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.